7 cara hemat bayar cicilan hutang untuk ibu rumah tangga gaji pas-pasan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Ada momen di mana tanggal di kalender rasanya lebih galak dari satpam bank. Makin dekat, makin bikin jantung kerja lembur, belanja belum kelar, anak sudah minta ini itu, dapur nanya kabar, dan di kepala cuma ada satu suara halus tapi nyebelin. Cicilan sebentar lagi datang. Sebagai ibu rumah tangga, hidup sering terasa seperti main sulap. Uang sedikit disuruh cukup, senyum disuruh tetap ada, dan anehnya semua orang mengira kita baik-baik saja. Karena katanya kan cuma di rumah. Fenomena ini nyata dan ramai, tapi sepi. Karena jarang ada yang benar-benar cerita jujur soal betapa ribetnya ngatur uang rumah tangga. Sudah masak sendiri, jarang jajan, diskon dikejar sampai kaki pegal. Tapi entah kenapa, saldo tetap terlihat seperti habis disedot alam gaib. Lucunya, cicilan selalu datang tepat waktu dan rapi, sementara uang kita suka datang terlambat dan pulang lebih cepat. Lalu kita yang disalahkan karena dianggap kurang pintar ngatur. Padahal yang diatur itu bukan cuma angka, tapi emosi, gengsi, dan harapan. Dan di titik ini, banyak ibu akhirnya menyalahkan diri sendiri. Diam-diam, merasa gagal, merasa kurang. Padahal yang sedang terjadi bukan soal boros atau tidak, tapi soal sistem hidup yang makin mahal sementara kita diminta tetap kuat tanpa suara. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk duduk bareng, saling nyengir pahit, lalu pelan-pelan belajar gimana caranya tetap waras, tetap bisa bayar cicilan, dan tetap jadi ibu yang hatinya enggak ikut terlilit. Cara pertama itu dimulai dari kejujuran yang paling tidak enak. Jujur sama kondisi keuangan sendiri tanpa drama dan tanpa pura-pura kuat. Duduk sebentar sambil pegang catatan atau buka aplikasi catatan di ponsel. Lalu tulis semua pemasukan apa adanya dan semua pengeluaran tanpa disaring. Termasuk jajan receh yang sering kita anggap nggak ada. Rasanya kadang nyelekit karena baru sadar. Ternyata uang kecil yang sering bilang cuma sedikit itu kalau dikumpulin bisa setara 1 cicilan. Dan di titik itu biasanya dada mulai hangat dan mata agak perih. Tapi justru dari situ kepala jadi lebih waras. Contoh nyatanya waktu aku nulis semua pengeluaran, ternyata beli minuman kemasan dan jajanan anak hampir tiap hari, itu jumlahnya lebih besar dari yang aku kira. Selama ini aku merasa hidup biasa saja, padahal dompet aku kerja rodi tanpa aku sadari. Setelah jujur, aku nggak lagi nyalahin keadaan atau bilang gaji kurang, tapi mulai mikir apa yang bisa dikendalikan dari tanganku sendiri. Cara kedua adalah mengubah posisi cicilan dari pengeluaran sisa menjadi pengeluaran utama yang dihormati. Banyak ibu termasuk aku dulu memperlakukan cicilan seperti tamu yang boleh datang kalau ada sisa. Padahal cicilan itu sudah janji yang harus ditepati. Begitu uang masuk, langsung sisihkan untuk cicilan sebelum mikir belanja apapun. Walau rasanya berat di awal, tapi anehnya hati jadi lebih tenang. Karena nggak dikejar-kejar rasa bersalah. Misalnya waktu gaji masuk, aku langsung pisahkan uang cicilan dan taruh di rekening berbeda atau amplop khusus. Walaupun sisa uang belanja jadi kelihatan lebih kecil, tapi aku jadi lebih kreatif, masak di rumah, dan lebih sadar waktu belanja. Daripada belanja banyak tapi deg-degan, mending belanja sederhana tapi tidur lebih nyenyak. Cara ketiga adalah memecah beban besar. Jadi potongan kecil supaya otak ibu nggak langsung stres duluan. Angka cicilan yang besar itu sering bikin kita lemas sebelum berjuang. Padahal kalau dipecah jadi hitungan mingguan atau bahkan harian, rasanya jauh lebih masuk akal. Ini bukan soal matematika rumit, tapi soal menipu pikiran supaya nggak panik. Contohnya,
Cicilan bulanan dibagi ke dalam tabungan mingguan setiap belanja. Setiap kali pegang uang belanja, langsung sisihkan sedikit tanpa mikir ini buat cicilan apa enggak. Lama-lama kebiasaan itu terbentuk. Dan pas jatuh tempo cicilan, uangnya sudah terkumpul tanpa drama, tanpa gali lubang tutup lubang. Cara keempat adalah berani menurunkan standar hidup tanpa merasa harga diri ikut turun. Ini bagian yang paling sering bikin ibu tersinggung karena rasanya seperti mengakui kalah. Padahal sebenarnya ini strategi bertahan. Enggak semua masa hidup harus kelihatan baik-baik saja di luar. Yang penting dapur aman dan cicilan beres. Contoh sederhananya seperti berhenti ikut-ikutan tren belanja atau jajan cuma karena orang lain kelihatan mampu. Aku pernah maksa beli sesuatu yang sebenarnya enggak perlu cuma karena takut dibilang pelit, tapi akhirnya nyesel sendiri waktu cicilan datang. Sejak aku lebih cuek dan fokus sama kondisi rumah sendiri, hidup terasa lebih ringan dan kepala enggak penuh perbandingan. Cara kelima adalah melibatkan pasangan sebagai partner, bukan menjadikannya target emosi. Banyak ibu memendam capek sendiri, lalu meledak di waktu yang salah. Padahal pasangan bukan cenayang yang tahu isi hati kita. Ngobrol baik-baik itu bukan tanda lemah, tapi tanda mau berjuang bareng. Aku pernah coba duduk bareng tanpa nada tinggi dan tanpa tudingan, cuma cerita kondisi dan perasaan. Hasilnya nggak langsung ajaib, tapi setidaknya beban di dada berkurang karena enggak ngerasa sendirian. Kadang solusi datang bukan dari uang tambahan, tapi dari kesepakatan kecil yang bikin pengeluaran lebih terkontrol. Cara keenam adalah memberi ruang kecil untuk diri sendiri supaya tidak kelelahan secara mental. Ibu yang terlalu menahan diri itu rawan bikin keputusan keuangan yang impulsif karena capek. Menghemat bukan berarti menyiksa diri sampai hati kering. Contohnya aku tetap sediakan anggaran kecil untuk hal sederhana yang bikin senang, seperti cemilan favorit atau waktu tenang di rumah. Justru karena ada ruang itu, aku nggak merasa hidup ini cuma soal bertahan. Dan keinginan belanja berlebihan jadi lebih mudah dikendalikan. Cara ketujuh adalah mengubah cara pandang terhadap cicilan itu sendiri. Selama cicilan dianggap musuh, setiap jatuh tempo akan terasa seperti ancaman. Tapi saat cicilan dianggap tanggung jawab dari keputusan masa lalu, kita bisa menghadapinya dengan kepala lebih dingin. Aku mulai bilang ke diri sendiri kalau cicilan ini bukan hukuman, tapi proses belajar. Dengan pikiran itu, aku lebih tenang menyusun strategi dan gak panik saat uang terasa sempit. Ketika emosi lebih stabil, keputusan keuangan juga jadi lebih logis dan tidak gegabah. Kalau hari ini kamu masih duduk sambil mikir, kok rasanya hidup isinya bayar cicilan terus? Tarik napas dulu, jangan keburu nyalahin diri sendiri. Karena bertahan di tengah kondisi serba pas-pasan itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu masih berdiri dan masih mau berjuang, dan itu sudah luar biasa. Meski kadang dompet tipis, tapi hati jangan ikut-ikutan tipis. Karena stres itu nggak bisa dipakai buat bayar apa-apa. Malah bikin kepala tambah cenat-cenut. Pelan-pelan saja, nggak usah sok kuat, nggak usah pura-pura semua. Baik-baik saja, karena hidup sederhana itu bukan aib, justru seringnya jadi jalan selamat. Toh, cicilan nggak pernah nanya kita kelihatan keren atau tidak. Yang penting dibayar. Jadi daripada sibuk jaga gengsi, lebih baik jaga waras. Sambil senyum tipis dan bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa hari ini lauk sederhana, yang penting hati tetap tenang. Dan percayalah, selama kamu masih mau belajar ngatur, mau ngobrol, mau jujur sama keadaan, pelan-pelan jalan akan terbuka, cicilan akan berkurang, napas akan lebih lega, dan suatu hari nanti kamu bakal senyum sambil bilang, ternyata dulu bisa juga ya dilewatin. Karena ibu yang bertahan itu bukan yang hidupnya paling mewah, tapi yang paling sabar dan paling tahan banting. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.